Saudara-saudari terkasih, ini bacaan Injil yang panjang, ada 19 ayat. Dan kisahnya bukan kisah yang baru kita dengar, tetapi hampir dalam setahun itu bisa 3-4 kali kita dengar. Terkait dengan itu, saya ingin mengungkapkan beberapa hal. Terkait janji, saya mengkategorikan ada tipe orang. Yang pertama adalah orang yang gak mau berjanji. Betul-betul tidak mau berjanji. Dia mau bebas. Dia mau melepaskan diri dari norma, melepaskan diri dari keteraturan, dan sekaligus melepaskan diri dari ikatan dengan orang lain. Pendeknya, dia tidak mau janji. Yang kedua adalah orang yang mau janji dengan kata-kata atau mulut. Dia hanya mengungkapkan apa yang menjadi janji itu sebatas kata-kata, sebatas mulut. Jadi kalau ada tuntutan dari norma maupun dari banyak orang, dia tidak mau bertanggung jawab lebih dalam dari itu. Cukup dengan kata-kata. Kalau orang misalnya berkata bahwa aku mau setia kepadamu dalam untung malang sakit sehat, bukan berarti bahwa dia betul-betul mau komitmen atas itu, tetapi barangkali untuk tujuan-tujuan yang murahan, tujuan yang dangkal. Yang ketiga adalah orang yang berjanji dengan pikiran, dengan logika. Setelah dia mengungkapkan kata-kata, ada level yang lebih dalam dari itu, tiada lain adalah dia memikirkan apakah sesuatu yang ia janjikan itu masuk akal, logis, atau menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dia akan pikirkan semuanya. Kalau segala sesuatu yang dianggap menguntungkan, bukan perkara mustahil dia akan tunaikan janji itu. Tetapi kalau itu ternyata membuat dia rugi atau membuat dia celaka, bukan perkara mustahil juga ia akan melepaskan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah janji dengan hati. Hati adalah pusat jiwa. Maka ketika orang berjanji dengan hati, di dalamnya tidak hanya soal kata-kata, di dalamnya tidak hanya soal logika, tetapi menyangkut seluruh diri. Dia berjanji dengan dirinya sendiri, bahkan kepada orang yang ia janjikan. Dalam konteks kehidupan gerejawi, kita punya hal-hal yang terkait dengan janji tipe keempat itu. Pertama, dalam baptisan, kita berjanji untuk itu. Yang kedua, yang sangat kentara adalah dalam perkawinan. Ketika seseorang mau menjadi Katolik, mengikatkan diri pada Kristus, dan seseorang mau mengikatkan diri satu sama lain dalam konteks perkawinan, maka janjinya tidak lepas hanya sekedar kata-kata. Walaupun itu ada dan nyata. Saya pernah mengalami kasus itu. Juga dalam perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan logika. Lu suka, gue suka, kita jalan. Lu nggak suka, gue nggak suka, kita akhiri. Tidak seperti itu. Tetapi dalam konteks janji yang level hati, berarti apapun yang terjadi akan dialami, akan dijalani, bahkan sampai setia seumur hidup. Apakah itu mustahil? Dalam konteks yang kita ambil Alkitabiah, nampak dalam diri Petrus. Dalam Injil tadi kita melihat, bayangkan ya betapa sedihnya Petrus ditanya sampai ketiga kali, apakah engkau mencintai aku? Sekali dijawab, 2 kali dijawab. Ketika ketiga kalinya ditanya, dia masih punya nada untuk berhenti. Barangkali juga ada kesedihan, barangkali juga ada pertanyaan apakah Yesus sanksi, atau juga meragukan diri Petrus. Tetapi semuanya itu dijawab. Ia mencintai Kristus dan ada perintah berikutnya, tiada lain, peliharalah domba-dombaku. Dan benar, dalam bacaan pertama kita melihat apa yang terjadi kepada para rasul. Orang-orang yang udah mengikatkan diri
kepada Kristus itu ternyata tidak sekedar komat kamit melalui mulut, tetapi memiliki komitmen kuat. Itu dia mengungkapkan beberapa hal ketika mereka dihadapkan pada mahkamah agama. Dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu berarti bahwa logikanya main, bahwa ketaatan kepada manusia bisa saja berdasarkan untung rugi, didasarkan pada keterbatasan waktu, tetapi kepada Allah berdasarkan kekekalan dan kebaikan. Lalu diungkapkan berikutnya juga, Allah nenek moyang kita telah menyalibkan Yesus yang kamu gantungkan. Di sini ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, bukan nyerah, bukan diam, bukan nurut, tetapi justru tanda petik menunjukkan perlawanan. Kamu yang telah menyalibkan Yesus, kamu yang telah membuat dia menderita, maka kami tidak akan taat kepada kamu. Dan apa yang terjadi? Menurut saya ini simbol janji yang betul-betul ditepati, komitmen kuat yang sungguh terjadi karena janji yang ia ungkapkan. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari para rasul, banyak di antara mereka juga yang menderita, bahkan mati menderita sebagaimana Kristus menderita. Saudara-saudari yang terkasih, menurut saya kisah Alkitabiah hari ini adalah kisah kita. Kita sudah janji dalam pembaptisan. Dan banyak di antara kita juga yang janji dalam perkawinan. Level mana yang kita janjikan? Orang yang hanya sekedar janji atau tidak mau janji? Atau janji hanya di mulut dan setelah itu tidak tahu kemana? Atau janji memperhitungkan untung rugi? Sejauh menguntungkan, ayo, sejauh merugikan, enggak. Atau janji dengan komitmen. Yesus tentu tidak mengajak di level pertama, tetapi Yesus mengajak pada level keempat. Bukan menjadikan kita orang biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Namun janji yang di level keempat itu bukan janji yang gampang, bukan janji yang remeh-temeh, tetapi kembali, kalau janji itu melibatkan seluruh jiwa, maka pelaksanaannya juga harus seluruh jiwa. Dan salah satu halnya adalah kesanggupan untuk menderita, kesanggupan untuk sengsara. Namun lagi-lagi, kalau kita janji bersama Allah, maka penderitaan ataupun kesengsaraan bukanlah sesuatu yang sia-sia atau hanya menjadi jalan hidup kita. Bukan perkara mustahil, itu jalan Allah bagi kedewasaan, kemandirian, dan keimanan kita. Mari saudara-saudari, kita senantiasa ingat pada janji-janji yang pernah kita ungkapkan, dan lebih-lebih kita tempatkan dalam kesetiaan kita untuk ikut Kristus, supaya dalam berbagai macam kesulitan dan penderitaan kita senantiasa ditopang, ditolong, dan terutama dibangkitkan oleh Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati kita.